Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Baya, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Baya, dan Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini, yaitu tempat yang sangat mulia, di mana kita menjadi guru yang akan memberikan ilmu kepada siswa-siswi kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suatu hasanah atau suri teladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru yang hebat, acara kali ini yaitu acara yang bertujuan untuk mengimplementasikan modul 1.4 aksi nyata program calon guru penggerak angkatan 9 yang diberi tema diseminasi budaya positif, yang akan disampaikan oleh Ibu Cucu Siti Mariam dan Bapak ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, silakan oleh untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk duduk. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Baya. Kepada beliau saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati teman para wakil kepala sekolah, yang terhormat Bu Cucu dan aku Duta SMK N1 Baya untuk mengikuti program CGP. Tak lupa mari kita mengharap kepada Allah agar senantiasa salawat dan salam terlimpah curahkan bagi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ini sebagaimana diketahui bersama bahwa kegiatan CGP ini yang diatur oleh Kemdikbud. Tapi sebaliknya, program ini program yang bagus harus dilaksanakan, diimplementasikan, didiseminasikan, ditularkan. Makanya Bapak dan Ibu termasuk guru yang beruntung pada hari ini mengikuti kegiatan ini untuk menambah wawasan, menambah ilmu,
Tapi tolong dipraktikkan. Mungkin gak lama lagi Pak Masuk nanti di iklan itu guru produktif, karena guru produktif itu memprihatinkan sekarang. Namanya produktif tapi tidak menghasilkan sesuatu. Makanya dulu mah namanya istilahnya guru itu normatif. Guru normatif itu yang menjunjung tinggi norma akhlak yang baik. Mana guru normatif itu? Guru agama, PPKN, bahasa Indonesia, olahraga, normatif itu. Disiplinnya, etos kerjanya, semuanya dicontohkan guru-guru itu, guru yang lain ikuti semua. Guru adaptif, guru yang dapat menyesuaikan dengan dunia global, mana? Guru bahasa Inggris, guru KKPI. Artinya kalau orang pintar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, guru pintar matematik bisa adaptasi, menyesuaikan dengan dunia global, bisa bersaing di dunia global. Makanya boro-boro anak pintar, minimal dasarnya kita ajarkan. Kemudian guru produktif itu guru yang mampu menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Cuma orang salah kaprah, yang dimaksud produktif bukan hanya menghasilkan barang saja, sesuatu yang dihasilkan produk namanya. Kalau ngomong KWU selalu bisnis bukan. Nah termasuk sekarang materinya. Apa materi hari ini? Budaya positif. Saya sebenarnya mau kritik nih Bu Cucu, ada istilah budaya yang namanya budaya positif sebenarnya. Iya, yang tidak positif nggak bisa disebut budaya Pak. Muludan, budaya positif nggak, baik nggak. Lalu muludan beribut terkonsumsi, habis itu kemudian sampah acak-acakan, jangan lakukan yang budayakan itu. Nanti di iklan itu melaksanakan satu tugas kita Bu Cucu, Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Ini kalau kuliah ada berapa SKS nih, camkan baik-baik dan nanti praktekkan langsung di kelas masing-masing. Saya kira itu saja, mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cucu tugas Bapak apa lagi nih? Oh nggak ada ya, kalau nggak ada saya mau ke atas sekarang. Ya Pak Aris saya mewakili Bapak nanti malam itu. Terima kasih Bu. Acara selanjutnya, acara inti kita pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Sebagai pembawa acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, kerabatnya, hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, baiklah saya di sini akan mempresentasikan atau memberikan materi tentang modul titik 4 aksi nyata diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya saya mohon maaf di sini, bukan berarti saya di sini paling pintar Bapak Ibu, bukan berarti saya paling hebat, tapi semua kita guru-guru hebat, kita semua guru-guru pintar. Makanya saya tanpa dukungan Bapak Ibu di sini saya bukan apa-apa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk menyemangati kegiatan hari ini saya ingin sekali ketika saya meneriakan semangat, Bapak Ibu semangat juga ya, semangat juga sambil mengepalkan tangan. Siap ya? Bapak Ibu hebat, semangat? Bapak Ibu hebat, semangat? Bapak Ibu hebat, semangat? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang keyakinan kelas dan kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu ini bisa diterapkan di kelasnya. Jadi membuat keyakinan dulu Bu. Keyakinan kelas ini tidak dibuat hanya sepihak, tapi dengan siswa juga.
diajukan. Misalnya, ayo nak hari ini sebelum keyakinan kelas itu dibuat sebelum pembelajaran atau awal semester dibuatnya. Kita ajak anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu. Misalnya anak ada yang mengajukan datang tepat waktu. Nah itu nanti kita dibahas. Apakah setuju tidaknya bahwa keyakinan kelas itu nomor 1 datang tepat waktu? Setuju Bu? Nah seperti itu. Jadi harus ada keyakinan kelas dulu. Nah ini yang kemarin saya bahas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, alasannya kenapa? Kita ganti sekarang Bapak Ibu, tidak ada peraturan kelas. Nah ini sebelum ke pemaparan ada kuis dulu nih. Nanti ada hadiah buat Bapak Ibu, menyusul hadiahnya. Tebak aku. Boleh bacakan Bu Rizky? Pagi-pagi aku ada 2. Kami semuanya. Ya. Pagi-pagi aku ada 2. Di siang hari aku ada 3. Kalau malam aku nggak ada. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Aku punya kepala, sayangnya nggak punya leher. Dan kalau aku sudah besar dan tinggi, biasanya kepalaku hilang. Tanpa aku, dunia dan cinta tidak ada. Siapa aku? Siapa ayo? Ada yang bisa menebak? Ya, pagi-pagi katanya ada 2. Di siang hari ada 3. Kalau malam aku nggak ada. Kemana ya? Bayangan kayak bayangan. Terima kasih Bu Rizky. Bayangan belum tepat. Ya, kemudian apa? Betul, tepuk tangan buat Bu Dia. Ya, jadi huruf I ya pagi-pagi ya. Paginya ada 2 I-nya. Di kata pagi ada 2. Di siang hari aku ada 3, betul? Di kata siang, kata hari I-nya ada 3. Kalau malam aku nggak ada. Ada nggak dalam kalimat itu I-nya? Tidak ada. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Ada? Ada ya. Api di tengah-tengahnya air. Aku hanya kepala. Sayangnya tak punya leher. Dan kalau aku sudah besar dan tinggi, biasanya kepalaku hilang. Apa itu? Huruf I kapital. Tanpa aku, dunia dan cinta tidak ada. Nah, dunia, I-nya dan cinta. Cinta tanpa I. Di tulisan gue ada. Apa? Simbol. Terima kasih Bu Dian ya. Tangan buat Bu Dian. Sudah connect nih Bu Dian. Hadiahnya menyusul. Baik. Nah, kita lanjut tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut dosen tahun 1998 bahwa kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Bapak Ibu, saya mau tanya, di kelasnya perwaliannya sudah ada peraturan kelas? Sudah. Mungkin itu hanya pajangan saja ya. Karena kadang ada siswa yang begini, buat apa dijalankan, karena itu ibu guru dan bapak guru yang buat. Begitu ya Pak ya, suka begitu. Tapi kalau kita bukan buat keyakinan kelas, anak juga merasa bertanggung jawab. Oh iya, ini kan saya juga yang buat. Berarti ayo teman-teman kita laksanakan. Nah itu, makanya harus ada keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, ini langkah-langkah yang akan membuat ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi silakan tampung aja dulu keyakinan kelas itu dari anak.
ya tidak apa-apa. Misalnya Bu, saya tidak mau tidak boleh makan minum di kelas, silakan tampung aja dulu. Nah dari kalimat-kalimat keyakinan kelas itu nanti kita sharing mana yang menurut sepakat di kelas itu atau tidak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya begini, anak ada yang membuat dilarang makan minum di dalam kelas. Itu kan kalimat negatif. Kemudian kita rubah ke dalam positif. Seperti apa Bu Dian? Fokus pembelajaran, maksudnya fokus pembelajaran atau makanlah di jam istirahat. Atau makan di luar jam pembelajaran. Nah itu berarti kalimat positif dari dilarang makan di dalam kelas, seperti itu. Kemudian sedikit saja, mudah diingat ya, kalimatnya mudah diingat supaya apa? Supaya anak tidak kaku ya, atau tidak ingat dengan keyakinan kelas yang dibuat. Seperti itu. Kita lanjut. Nah ini saya kemarin membuat di keyakinan kelas di 12 OTKP 1 ya, ternyata seru Pak. Banyak pendapat-pendapat dari anak-anak yang memberikan keyakinan kelas ya. Ada yang tidak boleh angkat telepon katanya ketika pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kita disusun sehingga kalimat-kalimat yang negatif itu kita menjadi positif, menjadikan kalimat positif seperti itu. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan segala usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan kita agar terpenuhi. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Nah yang pertama aktualisasi diri. Ini paling ujung paling pertama. Di mana aktualisasi diri terdiri dari pengembangan diri. Jadi kalau kita sebagai guru kita itu butuh aktualisasi diri. Dari mana? Dari pengembangan diri. Misalnya pengembangan diri melalui pelatihan gitu ya dan sebagainya. Kemudian kita butuh penghargaan ya. Bagaimana cara memperoleh penghargaan? Bagaimana pencapaiannya? Ini ada di penghargaan. Kemudian sosial. Sosial itu terdiri dari afeksi, relasi dan keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Ini kebutuhan dasar manusianya didukung oleh sosial. Kemudian ada rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas dan lain-lain. Kemudian ada psikologis, di mana kita butuh makan, butuh minum, tidur dan pakaian. Itu dari segi kebutuhan dasar manusia dari psikologis. Itu. Nah, Bapak Ibu tadi kan kita sebagai pengontrol ya. Nah, sebagai pengontrol di sekolah, ketika ada masalah atau ada anak yang melanggar peraturan sekolah, nah hal yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Menjadi penghukum, menjadi kontrol, menjadi manajer ya. Nah, menjadi manajer. Dan itu setelah anak melakukan kesalahan tadi, kita berikan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya, tadi kan ada siswa yang kesiangan, kemudian kita tadi sebagai kontrol ya, sebagai kontrol. Nah, sebagai kontrol di sini kan dibagi lagi menjadi sebagai penghukum, manajer dan sebagainya ya. Nah, setelah itu nanti diadakan segitiga restitusi ya, seperti itu. Nah, ini apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Dan kasih yang bicara miring-miring. Nah, katanya hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Jadi ketika ada siswa yang datang langsung dihukum, itu betul, itu namanya hukuman. Kamu kenapa kesiangan? Saya main game Bu malamnya. Ya udah kamu bersihkan musola. Nah itu hukuman bagus, termasuk ke dalam hukuman.
Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu bahwa dia akan dihukum membersihkan musola. Seperti itu. Bersifat satu arah. Hanya gurunya saja yang memberikan instruksi. Siswa itu mau tidak mau harus melaksanakan. Ayo kamu bersih. Ayo kamu bersihkan musola. Itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Lari kamu di lapangan. Bersihkan kamu musola. Itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Di sini murid dibuat tidak nyaman bedanya. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini anak sudah melakukan belum? Ini anak sudah membersihkan musola belum? Nah, ini sebagai konsekuensi di sini. Nah, sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya kita berikan ke anak. Nah, kamu sekarang kesiangan nak, berarti solusinya apa? Kalau kamu tidak kesiangan, oh nanti bu harus begini. Nah itu. Nah, untuk restitusi ini ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Untuk melakukan segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Jadi ada 3 tahapan tadi untuk melakukan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya ketika anak berbuat salah, tadi kesiangan ya Bapak Ibu, kesiangan datang ke sekolah. Nah, kita sadari di sini mengatakan berbuat salah itu wajar nak, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan dijudge langsung kamu kesiangan ini. Nah, jangan. Tapi harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya misalnya contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian satu lagi, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi kita sebetulnya termotivasinya secara intrinsik. Apa yang ditanyakan kepada siswa yang tadi melakukan kasus kesiangan? Nah, apa keyakinan kelas kita? Makanya keyakinan kelas kita itu dibuat. Ya, kalau misalnya kita sedang ajar tiba-tiba ada anak, kita menanyakan keyakinannya. Oh bu, saya belum buat keyakinannya. Nah, itu nanti bingung kalau belum membuat keyakinan kelas. Tapi kalau sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Misalnya bu, tepat datang waktu. Nah, itu kamu tahu. Ya. Nilainya apa yang telah disepakati bersama? Nilainya apa? Keyakinan kelas itu berarti datang tepat waktu itu apa? Nilai kebajikannya. Disiplin bu. Iya, berarti kamu tahu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Baik kemudian karena mungkin masih jenuh ya, sudah mulai jenuh ya, kita breaking lagi ya. Mohon Bapak Ibu untuk kesediaannya berdiri, kita melakukan breaking terlebih dahulu. Kita ikutin gerakan yang ada di layar
Kita SBB Arang Samsam. Tangannya di depan. Itu dia. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, lumayan ya Pak ya? Lumayan berkeringat. Minum dulu Pak, minum. Boleh, silakan Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah semangat lagi ya? Iya. Kita lanjut ke sini. Walaupun berkeringat tadi, kita lanjut ke bagaimana penerapan restitusi. Ya. Nah ini, saya kemarin Bapak Ibu melakukan restitusi terhadap siswa yang sedang bertengkar di kelas. Nah ini skenarionya, Diba bertengkar dengan Ferry. Ini 11 TKJ. Perwalian, ada perwalian? Pak Husen. Nih, Diba bertengkar dengan Ferry karena tidak menerima tugasnya selalu dicontek oleh temannya Ferry. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya sampai dia menggebrak meja. Restitusi apa, segitiga apa yang diberikan kepada Diba? Coba Pak Husen kira-kira apa? Tadi kan ada validasi tindakan ya, kita kembali ke sini. Ada menstabilkan identitas. Ini langkah-langkahnya. Berarti kita salah satunya apa? Mencari titik kesalahannya. Betul, mencari titik kesalahannya. Gimana ya? Dipanggil dulu siswanya ya. Nah, itu saya sudah lakukan terhadap Diba ya. Ini skenario kasusnya. Kemudian ini saya tayangkan videonya ya Bapak Ibu, mohon maaf. Videonya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan untuk Diba. Diba, itu tadi dengar dari ketua kelas katanya kamu habis belajar. Kenapa?
Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tadi kan kita sebagai pengontrol ya. Nah, sebagai pengontrol, dulu sebagai pengontrol di sekolah, ketika ada masalah atau ada anak yang melanggar peraturan sekolah, nah hal yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Menjadi penghukum, menjadi kontrol, menjadi manajer ya. Nah, menjadi manajer. Dan itu setelah anak melakukan kesalahan tadi, kita berikan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya, tadi kan ada siswa yang kesiangan, kemudian kita tadi sebagai kontrol ya, sebagai kontrol. Nah, sebagai kontrol di sini kan dibagi lagi menjadi sebagai penghukum, manajer dan sebagainya ya. Nah, setelah itu nanti diadakan segitiga restitusi ya, seperti itu. Nah, ini apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Dan sini. Kasihan bicara miring-miring. Nah, katanya hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Jadi ketika ada siswa yang datang langsung dihukum, itu betul, itu namanya hukuman. Kamu kenapa kesiangan? Saya main game Bu malamnya. Ya udah kamu bersihkan musola. Nah itu hukuman bagus, termasuk ke dalam hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu bahwa dia akan dihukum membersihkan musola. Seperti itu. Bersifat satu arah. Hanya gurunya saja yang memberikan instruksi. Siswa itu mau tidak mau harus melaksanakan. Ayo kamu bersih, ayo kamu bersihkan musola. Itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Lari kamu di lapangan, bersihkan kamu musola, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Di sini murid dibuat tidak nyaman tidaknya. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini anak sudah melakukan belum? Ini anak sudah membersihkan musola belum? Nah, ini sebagai konsekuensi di sini. Nah, sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya kita berikan ke anak. Nah, kamu sekarang kesiangan nak, berarti solusinya apa? Kalau kamu tidak kesiangan, oh nanti Bu harus begini. Nah itu. Nah, untuk restitusi ini ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Untuk melakukan segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Jadi ada 3 tahapan tadi untuk melakukan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya ketika anak berbuat salah, tadi kesiangan ya Bapak Ibu, kesiangan datang ke sekolah. Nah, kita sadari di sini mengatakan berbuat salah itu wajar nak, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan dijudge langsung kamu kesiangan gini. Nah, jangan, tapi harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya misalnya contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu
sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian satu lagi, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi kita sebetulnya termotivasinya secara intrinsik. Apa yang ditanyakan kepada siswa yang tadi melakukan kasus kesiangan? Nah, apa keyakinan kelas kita? Makanya keyakinan kelas kita itu dibuat. Ya, kalau misalnya kita sedang ngajar tiba-tiba ada anak, kita menanyakan keyakinannya. Oh Bu, saya belum buat keyakinannya. Nah, itu nanti bingung kalau belum membuat keyakinan kelas. Tapi kalau sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Misalnya Bu, tepat datang waktu. Nah, itu kamu tahu. Ya. Nilainya apa yang telah disepakati bersama? Nilainya apa? Keyakinan kelas itu berarti datang tepat waktu itu apa? Nilai kebajikannya. Disiplin Bu. Iya, berarti kamu tahu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Baik, kemudian karena mungkin masih jenuh ya, sudah mulai jenuh ya, kita breathing lagi ya. Mohon Bapak Ibu untuk kesediaannya berdiri, kita melakukan breathing terlebih dahulu. Kita ikutin gerakan yang ada di layar. Kita SBB arang sama-sama. Tangannya di depan. Ikutin. lumayan berkeringat. Minum dulu Pak, minum. Boleh, silakan Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah semangat lagi ya? Iya. Kita lanjut ke sini. Walaupun berkeringat tadi, kita lanjut ke bagaimana penerapan restitusi. Ya. Nah ini, saya kemarin Bapak Ibu melakukan restitusi terhadap siswa yang sedang bertengkar di kelas. Nah ini skenario-nya, Diba bertengkar dengan Ferry, ini 11 TKJ. Perwalian, ada perwalian? Pak Husen. Nih, Diba bertengkar dengan Ferry karena tidak menerima tugasnya selalu dicontek oleh temannya Ferry.
Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya sampai dia menggebrak meja. Restitusi apa, segitiga apa yang diberikan kepada Diba? Coba komsen kira-kira apa? Tadi kan ada validasi tindakan ya, kita kembali ke sini. Ada menstabilkan identitas. Ini langkah-langkahnya. Berarti kita salah satunya apa? Mencari kesalahannya. Betul, mencari titik kesalahannya di mana ya? Dipanggil dulu siswanya ya. Nah, itu saya sudah lakukan terhadap Diba ya. Ini skenario kasusnya. Kemudian ini saya tayangkan videonya ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Videonya. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Diba. Diba, itu tadi dengar dari ketua kelas katanya kamu bisa gagal. Kenapa? Kenapa kesannya? Ya, benar-benar. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Kenapa alasannya? Nanti Bapak Ibu analisis sebelah mana yang tidak ada segitiga restitusinya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu perbaiki? Tepat sekali ya, biar kamu tetap semangat ya. Depan tidak boleh sama lagi dan sesuai nanti kesepakatan wasitnya kamu tidak melakukan pelanggar aturan wasitnya. Jadi kamu tetap semangat, kembali ke kelas, belajar kembali. Baik Bapak Ibu, tadi video tentang segitiga restitusi yang saya lakukan. Dari ketiga segitiga tadi cara penerapannya, apakah Bapak Ibu di situ ada tahapan yang terlewat atau tidak? Ada menstabilkan identitas? Ada. Ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah? Ya. Contohnya tadi apa Bapak Ibu? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa gitu? Nah itu validasi tindakan salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah makanya kita harus buat keyakinan kelasnya di kelas. Kalau misalkan kita tidak ada keyakinan, bagaimana anak itu bisa berbuat baik lagi gitu ya? Seperti itu. Baik Bapak Ibu itu contohnya. Kemudian tanggapan dari siswa. Nah setelah diberikan segitiga restitusi tadi, kemudian anak tadi menanggapi dari kegiatan segitiga restitusi tadi ya. Ini tanggapannya. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh ibu untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman-teman saya di kelas. Saya juga harus lebih banyak bersabar lagi untuk menghadapi teman-teman saya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tanggapannya, katanya setelah dilakukan restitusi
Giba ini merasa senang karena dia tidak disalahkan, ya, tapi dicari solusinya juga bukan dari guru, tapi dari anak itu, ya, sebaiknya bagaimana, tanyakan ke anak. Nah, jadi mereka tidak merasa dihukum ketika dipanggil oleh guru, tidak merasa dihukum, tapi diajak ngobrol gitu ya, seperti tadi kegiatan segitiga restitusi tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kita sampai ke kesimpulan bahwa seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajar dengan menjadi among atau berpihak pada murid dan menerapkan budaya positif sebagai bentuk penguatan karakter murid untuk menemukan kodratnya. Di sini saya berpihak kepada murid. Kalau Ki Hajar Dewantara itu menghamba, ya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Jadi kita jangan menjadi guru yang egois, tapi jadilah guru yang mengayomi anak, apapun anak. Makanya Ki Hajar Dewantara itu memberikan filosofi kita sebagai hamba siswa, hamba murid. Kita harus menghamba kepada murid. Jadi walaupun murid salah, tetap kita hargai, kita cari solusinya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juju atas pemaparannya. Dari materi yang tadi sudah diberikan, guru itu harus berpihak kepada murid. Tadi materi yang sudah disampaikan baik berupa kontrol, kemudian restitusi, apalagi tadi banyak ya yang sudah disampaikan. Nah, sekarang kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada materi yang masih harus digali gitu. Bapak Ibu masih ingin tahu nih harus seperti apa nih saya sebagai guru, bagaimana nih tahap-tahapnya buat keyakinan kelas, atau misalnya posisi kontrol sebagai saya harus seperti apa nih, misalnya ada kasus-kasus yang seperti apa, boleh silakan diungkapkan di sini, kita diskusikan sama-sama. Mangga, kepada siapa ada yang mau memberikan sebuah kasus misalnya seperti apa, ada masalah siswa kita seperti apa, silakan. Boleh. Ya, silakan Pak Masud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah dipaparkan dari Ibu Itu dan Pak Aldi memang merupakan suatu terobosan baru mungkin ya dari seorang guru. Cuman memang ada beberapa hal yang sifatnya mungkin sudah dilakukan tapi kita nggak tahu itu apa gitu. Biasanya seperti itu. Apa sih yang dinamakan setelah penjelasan tadi ternyata memang seperti contoh guru sebagai manajer, sebagai teman, sebagai itu ternyata dulu itu memang kita pernah melakukan itu biasanya. Cuman kita karena tidak tahu itu apa, jadi kita ngeblank akhirnya. Seperti contoh yang di urutan-urutan tadi, sebenarnya tipe manajer itu pernah ya dilakukan, cuman apa yang terjadi? Hal yang paling mendasar adalah siswa tersebut istilahnya cepat bosan gitu. Artinya kita sudah persuasi dan sebagainya, sudah melaksanakan langkah-langkah yang konkret, efektif, tapi ya kembali lagi mungkin karena sehari itu mungkin benar, seminggu itu benar, tapi kemudian setelah itu kembali seperti semula. Jadi ini ya kadang-kadang yang sudah kita jalani seperti yang tadi tahapan tadi, ternyata memang berlaku untuk beberapa saat gitu, tapi kemudian berubah lagi. Nah ini yang membuat mungkin kalau saya bilang tipe-tipe guru itu memang apa istilahnya seperti apa sih sebenarnya idealnya gitu. Sebagai manajer, sebagai itu kan hanya tipe. Nah kalau berulang ini seperti apa gitu yang kita wajib apakah diulang lagi tipe-tipe tadi atau gimana? Terima kasih. Mungkin misalnya ya anak-anak kan banyak ini ya kan terjadi banyak hal gitu ya, permasalahan ya, kesiangan, bolos, terus kemudian nongkrong gitu ya. Intinya dari berbagai empat tadi ya, apa sih namanya? 5 pusat kontrol.
psikolog itu hampir semua kayaknya saya masuk gitu ya. Iya. Tapi memang saya akui saya pernah melakukan seperti hukuman. Hukum, ya. Karena memang sebelumnya ada persuasi dan ada apa namanya itu kayak ini di dalam kelas itu surat enggak di dalam kelas itu kan ya bukan peraturan kesepakatan ya kesepakatan kelas. Ya tentunya kan ditanya ya anaknya kenapa melakukan ini, ada persuasi, tapi memang itu yang dinyatakan sama Mas Yul itu awalnya setelah dikasih dikasih ke bimbingan arahan, anaknya memang namun besok tidak melakukan lagi, akhirnya kan bosan kali ya anaknya ya, dan tentunya ya saya juga bingung apa yang harus saya lakukan karena blank gitu ya. Kalau dihukum secara fisik nggak mungkin. Makanya saya yang kegiatan Bapak itu pernah saya lakukan, tapi itu saya hukum dengan hukuman positif seperti nyapu gitu ya, bersihin, ambil sampah, karena itu saya pikir itu ada hal yang positif, biar ada sanksi jerak gitu. Karena memang bingung apa yang harus dilakukan ketika anak itu harus bisa berubah secara cepat gitu kan gitu. Jadi saya persuasi secara Mungkin Bu Cucu mau menambahkan, silakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, saya mau nanya balik ke Ibu. Di kelasnya ada keyakinan kelas Bu? Kesepakatan kelas. Ya. Keyakinan. Ada. Sudah ditulis Ditulis secara berapa banyak 20 dari siswa juga? siswa. Ada dari siswa juga Jadi memang siswa dan saya ada di dalamnya ya. ngobrol gitu. Betul Bu. Tadi kan setelah diadakannya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita panggil anak yang Mulai bermasalah. bermasalah tersebut. Kemudian langkah kedua yaitu kita melakukan segitiga restitusi. Secara pribadi saja dulu ya. Jangan dulu langsung diberikan hukuman Bu. Jadi diberikan restitusi dulu. Biarkan anak berpendapat dulu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Seperti tadi langkah-langkah ya, validasi tindakan seperti dilakukan. Kemudian anak diberikan pendapat solusi. Misalnya supaya kamu tidak berbuat begitu lagi, solusinya apa menurut kamu nak? Misalnya ya mungkin saya harus lebih pagi lagi Bu bangunnya, misalnya kalau dia kesiangan. Nah untuk bangun lebih pagi kamu harus bagaimana nak? Saya minta tolong ke ibu saya untuk membangunkan, coba dilakukan, mulai besok lakukan. Nah kemudian mungkin anak melakukan lagi ya, dia kesiangan lagi. Kemudian kita tanya lagi, kamu sudah dipanggil sama ibu kemarin memecahkan solusi, dan solusinya juga dari kamu. Kenapa kamu melarang? Kenapa kamu dilarang lagi oleh kamu? Terus mungkin dia di situ akan ada rasa malu ya. Ini kan kesepakatan saya yang buat dengan ibu. Kenapa saya? Nah itu terus dilakukan. Kita jangan bosan untuk mengingatkan Bu. Jangan bosan mengingatkan. Kemudian kita kan punya peraturan sekolah tentang skor ya, skorsing ya. Nah nanti kalau misalkan sekali, 2 kali, 3 kali, ingatkan juga bahwa peraturan sekolah kita itu ada skorsing. Jadi kamu kalau skorsingnya sekian, kamu berapa? Kalau sudah 100 berarti apa? Yang kamu ketahui dari skorsing 100 itu apa? Oh Bu, saya nanti dikeluarkan. Nah itu kamu tahu. Jadi supaya kamu tidak dikeluarkan, kamu bagaimana? Oh berarti saya harus merubah Bu, merubah saya biar tidak kesiangan seperti itu. Itu mungkin dilakukan terus ya Bu ya. Memang tidak mudah untuk kita sebagai guru, sekali 2 kali itu sangat membosankan ya Bu ya. Jengkel ya. Iya anakku naon gitu, gini-gini terus gitu. Itu Bu ya. Jadi kita sebagai guru jangan sebagai apa ya, tadi itu penghukum ya, tapi jadilah sebagai manajer ya, memberikan solusi, dan solusinya itu diusahakan datang dari anak. Nah berkaitan dengan Pak Masud tadi sebagai manajer Pak, di kelas kita lingkupnya kelas dulu Pak ya. Kalau perusahaan tidak ada manajer, itu bagaimana nanti perusahaan itu akan berantakan. Sama di kelas juga. Kita seorang guru itu memposisikan sebagai manajer. Di kelas itu bagaimana kalau tidak ada manajer? Misalnya Pak, hal yang kecil, untuk memasang jadwal piket saja, anak ini sebelah sini, anak itu sebelah sini, anak ini akhirnya yang ada berantem ya. Kok kamu main di sana, di sini nih yang bagus ya? Itu tidak akan selesai kalau tanpa adanya manajer.
Jadi manajer itu sebagai pengatur di kelas. Oh, nah kita voting aja. Yang bagus itu jadwal piket kita siapa yang setuju sebelah sini. Nah, ternyata lebih banyak sebelah kanan misalnya. Nah, kita ambil. Nah, di situ fungsi manajer juga memutuskan. Karena ini terbanyak sebelah kanan, maka kita pasangnya sebelah kanan. Seperti itu, Pak. Jadi manajer itu tidak hanya dalam pembelajaran, tapi dalam penerapan di kelas juga itu harus ada manajer. Jadi kalau tidak ada manajer, menurut saya sebagai manajer di kelas, terutama wali kelas itu akan berantakan. Seperti itu, Pak. Ada yang lagi yang cukup, Pak Masud? Ya, terima kasih. Sekalian saya tutup saja ya sambil saya simpulkan Pak Rudi. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Anak bermasalah. Jika anak bermasalah berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, ada kebutuhan dasar siswa yang tidak kita penuhi. Banyak kan kebutuhan dasar siswa itu ada kasih sayang, ada penghargaan. Ya, jadi mungkin kita penuhi dulu kebutuhan dasar siswanya. Dengan cara apa? Ya tadi dengan cara pertama ditanyakan dulu. Sebelum ditanyakan, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara supaya anak itu stabil dulu nih. Jangan langsung menyalahkan kamu kenapa. Jangan langsung menanyakan alasan kamu tidak masuk kenapa. Kamu kasihan kenapa. Jangan dulu. Stabilkan dulu identitasnya seperti Ibu Bapak bilang bahwa oke, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi buat dulu anak tuh bahwa oh ya nggak apa-apa gitu melakukan kesalahan. Atau boleh menyebutkan bahwa kita cari solusinya yuk sama-sama misalnya. Jadi anak itu ada identitasnya dulu. Identitas gagal anak diperbaiki dulu, baru kita bilang bahwa kira-kira kamu kenapa baru. Nah, jadi kebutuhan dasar itu tuh seperti tadi kebutuhan dasarnya dulu penuhi. Setelah itu buat motivasi dalam dirinya. Jadi motivasi itu harus keluar dari dalam dirinya. Kan tadi kata Bu Lili cepat bosan ya. Kitanya bosan, siswanya juga bosan melakukan kesalahan ulang. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran dari dalam dirinya. Dan tugas kita itu yaitu kenapa kita harus pakai helm? Bukan karena takut polisi, bukan karena nanti kalau pakai helm itu bakal kena hukuman gitu ya. Kalau nggak pakai helm, jadi reward dan punishmentnya nanti dulu. Jadi pakai helm itu sadarkan ke anak itu bahwa pakai helm itu kamu itu akan supaya aman di kepala, nilai kebajikannya aman gitu. Anak juga misalnya kenapa kamu harus datang tepat waktu? Sebutkan nilai kebajikannya. Kapan berarti kebajikannya disiplin. Dengan disiplin nanti kamu akan mudah hidupnya ke depan ini. Sadarkan ke arah sana, jangan dulu menyebutkan reward dan punishment. Sebutkan dulu nilai kebajikan yang harus anak miliki begitu. Begitu ya Pak Robi ya tadi. Betul, terima kasih banyak. Oke. Baik, hari ini cukup sekian diseminasi budaya positif dari Pak Bu Cucu. Maka selesai acara ini kita tutup dengan doa oleh Bapak Ustadz Agus kepadanya saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.